warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak? Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang tidak berangkat pada siang hari ini? Nihil, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya Pak. Jadi berangkat semua dalam pembelajaran Bapak ya. Untuk masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta ke Mbak Tantri untuk memimpin doa. Untuk terlebih dahulu kita tangannya dulu kita mengadah ya, dan kita mulai berdoanya bersama-sama yang dipimpin oleh Mbak Tantri. Silakan Mbak Tantri. Ya. Ya. Ayo teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik. Terima kasih Mbak Tantri sudah memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, ini Bapak izin share screen dulu ya. Ya. Ya, baik. Sudah mengalami error. Sebentar ya. Sudah, Pak. Belum. Sudah? Ada yang belum, ada yang sudah, ini bagaimana ya? Sudah. Baru aja. Alhamdulillah sudah ya. Sebentar. Ini nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar pada tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pada kelas 5. Nah, sebelum kita belajar dulu ya anak-anak, agar pembelajaran kita berjalan dengan maksimal. Nah, kesepakatan belajar yang harus kita sepakati yang pertama adalah memperhatikan penjelasan guru yang pertama. Yang kedua adalah tidak diperbolehkan makan saat pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah minta izin terlebih dahulu jika kalian nanti kebelet untuk ke kamar mandi ya. Lalu yang keempat, selalu siap jika dipanggil guru. Nah, nanti ketika Bapak manggil salah satu di antara kalian untuk menjawab pertanyaan yang Bapak berikan, kalian harus selalu siap. Nah, ada yang ingin menambahkan? Ada tidak? Ya, tidak. Alhamdulillah. Semua sepakat ya dari keempat kesepakatan ini? Sepakat, Pak. Silakan, Pak. Ya. Nah, ini adalah ada beberapa tujuan pembelajaran kita yang harus kita ketahui bersama-sama. Yang pertama adalah kita nanti akan belajar teks non-fiksi itu apa, terus apa saja yang harus kita perhatikan dalam membaca informasi penting yang ada dalam teks non-fiksi. Terus yang ketiga adalah kita akan mengenal apa itu ekosistem dan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Bapak akan mengajak kalian untuk ice breaking, namanya tepuk jari. Ada yang sudah tahu apa itu tepuk jari? Apa Bapak contohkan terlebih dahulu? Bapak contohin. Baik, Bapak contohkan ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua, ayo teman-teman kita semangat belajar bersama. Sudah mengerti? Mari kita lakukan bersama-sama ya. Bapak hitung. Ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berdiri semua. Mari teman siap duduk belajar bersama. Oke, semangat semua ya belajarnya. Semangat. Alhamdulillah murid-murid Bapak semangat semuanya. 2 gambar. Ini kita masuk pada materi. Bapak ada 2 gambar. Kita perhatikan bersama-sama ya. Nah, apa perbedaan yang kalian bisa ketahui dalam kedua gambar ini? Ada yang ingin menjawab? Saya, Tantri, Bapak. Ya, Mbak Tantri. Semangat sekali. Apa Mbak Tantri? Kalau yang
gambar pertama itu nggak ada hewannya, terus terlihat gersang dan panas. Iya, benar sekali. Kalau gambar yang Ini? kedua, banyak hewannya, lebih sejuk, ada tumbuhannya juga. Wah, Itu, iya Pak. benar sekali. Iya. Ada yang lain? Terima kasih Mbak Tantri. Bapak berikan nilai tambahan kepada Mbak Tantri yang sudah menjawab ya. Yang lain, ada yang ingin menjawab? Yang lain? Ada yang menemukan perbedaan selain Mbak Tantri dalam gambar kedua ini? Ada tidak ya? Oke, Mbak Tantri aja ya, nggak apa-apa ya. Apa yang dikatakan Mbak Tantri adalah benar sekali. Nah, kedua gambar ini adalah menunjukkan apa yang namanya ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan tak hidup yang saling berkaitan dengan lingkungannya. Nah, dari kedua gambar ini bisa kita ada makhluk hidup. Dan yang kedua adalah ada beberapa yang di darat juga ada ya. Ini adalah juga namanya ekosistem yang dipenuhi dengan makhluk hidup. Nah, yang pertama ini adalah tidak ada makhluk hidup yang bisa kita namakan adalah itu tadi ekosistem yang tak hidup. Nah, apa saja yang tak hidup adalah ada air, ada bebatuan, ada tanah. Nah, ini adalah juga yang dinamakan ekosistem. Nah, yang kedua adalah ini. Nah, ekosistem adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini ada hewan, ada apa lagi ya? Ada gajah, jerapah, terus ini apa namanya? Ada yang tahu ini hewan apa? Rusa kah, Pak? Rusa. Iya, benar sekali, rusa. Terima kasih. Siapa yang menjawab tadi? Mbak Mita? Semua. Oh, semuanya. Pintar sekali untuk memperhatikan gambarnya ya. Nah, itu kedua gambar ini adalah menunjukkan ekosistem. Sudah jelas anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Belum, Bapak. Belum? Oh, baik. Nah, ini Bapak adalah teks dialog antara Udin, Lani, dan Beni. Nah, ini ada Bapak ingin kalian yang membacakan. Ada yang ingin menjadi Udin, Lani, dan Beni. Siapa yang ingin menjadi Udin? Mbak Tantri ya. Maunya jadi Lani. Ya, oke, Mbak Lani. Ya, Mbak Lani yang jadi Mbak Lani. Terus Udin, Mbak Mita ya. Iya, Pak. Ya, terus Mbak Vika, Beni. Ada enggak Mbak Vika? Hadir. Hadir, alhamdulillah. Baik. Nah, ini Bapak bacakan yang pertama dulu, nanti terus teks percakapannya dibaca oleh kalian ya. Nah, Bapak mulai. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota. Sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Baik, Mbak Mitra. Mbak Mitra, yuk dimulai. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Mbak Apakah Tantri. itu Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Yang jadi Edo, Edo tadi belum ya, Bapak aja. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Din? Terus? Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini Nah, ini terusannya ada terusannya. ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap. Apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskan untuk kami? Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Nah, iya. Terima kasih Mbak Mita, Mbak Vika, dan Mbak Tantria yang sudah membacakan teks dialog ini. Nah, apa kalian ingin tahu apa isi dari buku Udin? Ya. Menceritakan tentang ekosistem. Ya, baik. Kita baca bersama-sama ya. Kita cari tahu apa ya isi dari buku yang hadiah dari bibinya. Nah, ini isi dari buku yang diberikan oleh bibi kepada Udin. Nah, yaitu tentang ekosistem. Nah, ini adalah beberapa teks bacaan. Bisa Bapak bantu lagi untuk membacakannya? Bapak minta bantuan? Boleh, Bapak. Ya, silakan Mbak Tantri. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan,
dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di bawah tanah. Nah, terima kasih Mbak Tantri. Nah, ini bagian yang kedua. Ya, terima kasih Mbak Tantri, aktif sekali ya dalam pembelajaran Bapak ya. Ini Mbak Mita tolong dibacakan apa Mbak Vika? Saya. Mbak berikan nilai nanti. Mbak Vika? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Mita. Mbak Mita, Pak. Ya, silakan Mbak Mita. Ya. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu jenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan, teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Ya, sudah selesai. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Tantri. Nah, Bapak jelaskan ya. Terima kasih yang sudah membantu Bapak tadi. Nah, jadi yang Bapak jelaskan tadi adalah jadi lingkungan ini terdiri adalah lingkungan bagian yang hidup, yang biotik, dan bagian tak hidup. Seperti yang gambar tadi ya, bebatuan, terus air, tanah itu adalah bagian yang tak hidup, yang disebut hewan-hewan di sekitar lingkungan itu adalah lingkungan yang hidup, bagian yang hidup, komponen yang hidup yang disebut dengan biotik. Begitu ya anak-anak, diingat-ingat nggih. Nah, teks yang sudah dibacakan oleh Mbak Tantri dan Mbak Mita ini adalah teks non fiksi. Nah, kalian tahu apa itu teks non fiksi? Ada yang tahu? Ada tidak ya? Yang apa ya? Teks yang tidak nyata, Pak. Teks yang tidak nyata? Jadi non fiksi ya. Oh, nyata, Pak. Kalau fiksi itu tidak nyata. Iya, benar sekali. Jadi kebalik yang pertama tadi ya Mbak Tantri, nggih. Jadi teks non fiksi adalah teks yang berisikan tentang fakta-fakta, begitu ya, apa faktual yang terjadi dan nyata, begitu ya anak-anak. Sudah paham? Ini adalah jadi ekosistem dari teks cerita ekosistem tadi adalah bagian teks non fiksi. Nah, Bapak akan kalian mengajak untuk berlatih untuk menemukan informasi penting dalam teks ekosistem yang telah dibacakan Mbak Mita dan Mbak Tantri tadi. Nah, yang Bapak akan memberikan kalian tugas. Nah, ini adalah untuk menentukan ide pokok di setiap paragrafnya. Apa itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah bagian pokok dalam setiap informasi penting yang menunjukkan informasi penting dalam setiap. Mari kita cari tahu bersama-sama sebelum Bapak berikan tugas setelah pembelajaran ini. Nah, pada paragraf pertama, ada yang tahu ide pokoknya terdapat pada kalimat yang mana? Ada yang tahu? Kalimat pertama. Mengapa? Kok bisa pada kalimat pertama? Ada yang bisa menyebutkan alasannya? Ada? Ada yang tahu tidak? Mbak Tantri, Mbak Mita, Mbak Vika ada? Karena inti dari ini, Pak, kalimat-kalimat setelahnya gitu. Iya, benar sekali. Benar sekali ya yang dibicarakan, yang dipendapat dari Mbak Vika ya. Jadi kalimat pertama, ide pokoknya ya bukan? Nah, iya, ini adalah ide pokoknya. Nah, Bapak berikan tanda biar kalian nanti juga ketika mendapatkan tugas dapat mengerti. Nah, pada paragraf pertama, ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pada kalimat berikutnya lingkungan adalah, ini dijelaskan. Maka dari itu, bisa kita simpulkan adalah ide pokok pada paragraf pertama adalah pada kalimat pertama, yaitu
semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu ya anak-anak. Nah, paragraf selanjutnya ini adalah yang menjadi tugas kalian untuk menemukannya ya. Baik anak-anak, sudah jelas tugasnya? Jelas, Pak. Sudah, Pak. Baik. Nah, ini Bapak ada sebuah lagu tentang ekosistem. Mari kita menyanyikan bersama-sama dengan lirik lagu Balonku Ada 5. Ada yang sudah tahu? Ada sudah tahu belum? Apa Bapak contohkan terlebih dahulu? Contohin dulu Contohin, dong. Pak. Oke. 1, 2, 3. Ini Bapak suka kalau nyanyi. 1, 2, 3. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan juga lingkungannya. Sawah, hutan, dan laut. Yeay! Macamnya ekosistem. Ada 3 jenisnya. Hewan-hewan di sana. Nah, ini adalah nanti tulisannya adalah tepuk hewan. Tepuk hewan. Herbivora, karnivora, omnivora. Yeay. Nah, itu yang terakhir. Bisa? Jelas? Bisa ya? Kita nyanyi bersama-sama ya? Ya, Pak. Ya. Yuk. Bapak pimpin yuk. Hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan juga lingkungannya. Sawah, hutan, dan laut. Macamnya ekosistem. Ada 3 jenis. Hewan-hewan di sana. Tepuk hewan. Hewan. Herbivora, karnivora, omnivora. Yeay. Ya, semangat sekali ya. Jadi ya, ini adalah ekosistem, adalah pengertian adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu ekosistem ada 3, yaitu di sawah, di hutan, dan laut. Nah, ini ada hewan itu adalah dibedakan jenis makanannya, ya adalah sebutannya adalah herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, ada yang tahu herbivora itu apa? Ada yang tahu? Makan tumbuhan. Pemakan tumbuhan. Contohnya hewan apa, Mbak Tantri? Kambing. Kambing. Sapi. Ya, Mbak Tantri punya kambing sapi di rumah? Enggak. Oh, enggak. Ya, enggak apa-apa. Kalau yang karnivora, yang lain selain Mbak Tantri. Mbak Vika coba. Karnivora Harimau. apa? Harimau. Karnivora itu pemakan apa? Daging. Iya, pemakan daging. Benar, harimau. Terus ini bagian Mbak Mita. Omnivora itu apa? Tahu? Omnivora, Mbak Mita. Mbak Mita sepertinya ke belakang ya? Makan segalanya, Pak. Nah, iya benar sekali. Pemakan segalanya. Ada yang tahu pemakan segalanya itu apa? Manusia kali, Pak. Ya, iya manusia adalah, tapi manusia yang membedakan manusia dan hewan adalah manusia adalah memiliki akhlak dan pikiran ya. Jadi omnivora ini juga termasuk dalam omnivora manusia ya. Nah, ini adalah jenis makanan hewan. Nah, Bapak bacakan ya. Jadi sudah jelas ya, herbivora, karnivora, dan omnivora itu apa? Sudah. Sudah jelas? Jelas, Pak. Nah, ini Bapak bacakan ada sebuah informasi jenis-jenis makanan dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Nah, makanan yang berupa tumbuhan itu disebut dengan herbivora dan makanan yang berupa hewan lain itu adalah karnivora. Nah, hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan tertentu yang dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun-daunnya, terus ada juga yang memakan batangnya, ada juga yang batang, ada juga yang memakan buahnya seperti monyet itu. Ya kan, hanya memilih dari bagian tumbuhannya saja, terus hanya biji tumbuhan gitu kan. Terus namun ada beberapa hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan lainnya. Nah, ada juga hewan yang memakan hewan yang ukurannya lebih kecil sebagai makanannya. Ini adalah karnivora ya, dan ada juga hewan yang memakan segalanya. Nah, ini Bapak ada sebuah gambar yang disebutkan Mbak Mita ya. Nah, ini ada hewan yang tergolong hewan yang tergolong omnivora, pemakan segalanya. Ini ada apa? Nah, ada yang tahu?
Ini apa? Apa ya? Anak-anak? Halo anak-anak. Suara Bapak ada nggak ya? Terdengar, Bapak. Alhamdulillah terdengar. Ini gambar ayam ini juga termasuk omnivora ya. Jadi sudah mengerti ya apa saja hewannya yang tergolong dari omnivora. Nah, Yang kecil tuh apa ya? mana Pak? Mana Mbak Vika? Yang Itu ini. ya. Ini semut. Oh. Iya, semut adalah tergolong hewan omnivora, pemakan segalanya ya. Kalian pernah mengamati semut itu makannya gula, terus roti Aja, juga, Pak. ya kan? Tumbuhan, iya, terus hewan-hewan kecil juga kadang dimakan oleh semut ya. Pernah memperhatikan, Mbak Vika? Iya, Pak. Iya. Nah, selanjutnya. Nah, ini hewan karnivora. Ada ular, ada hiu, ada buaya, ada ini apa ya? Harimau, ada burung elang. Nah, ini adalah hewan-hewan yang masuk golongan hewan karnivora, pemakan daging. Nah, ini memangsa hewan yang ukurannya lebih kecil dari hewan ini. Nah, misalnya kalau ular itu kan makan tikus gitu kan. Terus ada harimau itu kadang kalau kita melihat di televisi yang pernah memperhatikan kalau di Afrika itu kan memang di Sumatera itu kan ada yang memangsa rusa gitu kan. Nah, ini adalah hewan-hewan karnivora. Nah, terus selanjutnya adalah hewan herbivora. Nah, yang disebutkan Mbak Tantri tadi benar sekali ya, hewan herbivora itu adalah pemakan rumput atau tumbuhan. Misalnya ini kancil ya. Bisa disebut kancil, bisa disebut rusa juga. Ini sapi, ini gajah. Ada yang pernah melihat ketiga hewan ini? Gajah? Ada yang pernah melihat gajah? Pernah. Di mana? Kebun binatang dan Wah, di kebun binatang. Iya ya, makanya kalau Mbak Vika perhatikan makannya dari tumbuhan juga ya. Buah-buahan juga ini doyan nih, gajah ini buah-buahan juga doyan. Nah, kita masuk pada ini soal jawaban yang harus kalian jawab. Nah, ini ada 3 kolom yang Bapak bedakan, yaitu kolom pertama adalah gambar hewan dan nama hewan, terus kolom kedua adalah jenis hewan, terus yang kolom ketiga adalah golongan makanannya. Nah, apa yang kalian lihat ini hewan apa? Ada yang tahu? jerapah. Jerapah. Ya, sebentar ya Mbak Vika, ini PPT Bapak not responding ya. Maaf, sebentar. Nah, benar, ini hewan jerapah. Terus makanannya makan apa? Tumbuhan. Tumbuhan, iya benar sekali Mbak Vika. Berikan nilai tambahan kepada Mbak Vika. Nah, yang gambar kedua, ini ada yang tahu tidak? Komodo. Apa ya, hewan apa ya ini? Komodo, Apa? Bapak. Komodo. Komodo. Oke, ya komodo ya. Ini komodo terdapat di mana? Mbak Tantri tahu? Pulau Komodo di NTT. Iya, benar sekali jawaban Mbak Tantri, benar sekali, tepat ya, 100 untuk Mbak Tantri. Komodo ini makanannya apa? Golongan makanannya apa? Karnivora. Terus jenis hewan? Iya, jenis hewan karnivora. Terus golongan makanannya? Daging-dagingan. Iya, benar sekali ya. Nah, itu pembelajaran Bapak pada siang hari ini. Dan kita sudah mengenal apa saja anak-anak tadi? Sudah mengenal apa saja? Dari yang pertama? Ada yang tahu? Ada yang tahu Mbak Tantri? Untuk Tadi kita udah belajar itu tentang yang tadi yang kalimat ide pokok. Iya, ide pokok. Terus selain Mbak Tantri apa yang kalian dapatkan pembelajaran hari ini? Jenis-jenis hewan. Ya, jenis-jenis hewan, terus golongan makanannya, ya kan? Terus tentang ekosistem, ya kan? Ya enggak? Ya. Terus kita bernyanyi lagu gubahan tadi. Seru kan lagunya? Ya kan? Seru. Kita nyanyikan lagi enggak? Nah, kita nyanyikan lagi yuk. Nah, yuk kita nyanyikan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Mau, Pak. Ekosistem adalah hubungan timbal balik
antara makhluk hidup dan juga lingkungannya. sawah, hutan, dan laut. Sawah, Yeay. hutan, dan laut. Macamnya ekosistem ada 3 jenisnya hewan-hewan di sana. Tepuk hewan. Karnivora. Yeay, pintar-pintar sekali ya, aktif-aktif semua murid-murid. Sudah mengikuti pembelajaran Bapak siang hari ini. Wah, senang ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya. Iya. Ya kan? Nggak terasa ya. Sudah mau selesai ini kita belajar. Ya kan? Nah, iya. Ini besok Bapak teruskan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Bapak bertemu lagi dengan anak-anak ya. Jadi, pembelajaran hari ini kita cukupkan terlebih dahulu ya, anak-anak. Iya, Pak. Nah, iya. Tolong Mbak Tantri untuk memimpin doa menutup belajar kita siang hari ini. Siap. Ayo teman-teman, kita menutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada hari berikutnya ya. Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bang. Ya, sehat-sehat ya. Ya, Bapak sehat.